sunnah di bulan Muharram. Sudah ada yang bergabung Ustadz di line telepon kita, langsung kita terima ya Ustadz. Ya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ran. Iya, Ajo Uniang, silakan Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Waalaikumsalam. Ahli jannah. Amin. Terima kasih Ajo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa hajaru wajahadu fisabilillah wallazina awwa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Kita pencerahan Pak D. Ya mungkin dibacakan terjemahnya Jo supaya apa ya. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin dan itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki dan nikmat yang mulia. Jadi antara muhajirin dan kaum ansar yang Yasrib sekarang itu Madinah itu ke Yasrib, begitu harmonisnya mereka melakukan tolong menolong lah, pokoknya begitu damai. Yang bekerja itulah together lagi. Sekarang kan banyak orang yang berpecah belah. Di bagaimanakah menciptakan kebersamaan itu dari yang baik yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak D. Minta pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi Ustaz. Iya. Jadi kaum muhajirin yang pindah ya, memang hitungannya tidak banyak. Tapi hanya beberapa orang sudah mengembangkan Islam sebelum Nabi pindah ke Madinah, sehingga kedatangan Rasul itu kan disambut dengan hangat oleh semua usia. Bagaimana Allah takdirkan rahmat Allah itu terlihat ya, ini yang diungkap di dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya itu ya, bahwa ingatlah bersatulah, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Ingatlah dahulu kamu bermusuh-musuhan satu sama lain, tak lalu dengan rahmat Allah engkau dipersaudarakan, disatukan, padahal dulu itu sudah berada di jurang neraka. Jadi ada kaum Ansar dan Khazraj ya, bermusuhan, berperang, tidak ada yang mengalah, tapi sudah ada ingin bagaimana bisa berdamai. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah waktu menunaikan ibadah haji. Orang dulu kan sudah ibadah haji juga. Sekali pertemuan, tahun besok bertemu lagi, ada perjanjian Udaybiyah dan seterusnya itu. Nah, akhirnya Nabi sampai di Madinah beserta sahabat. Bagaimana menyambutnya, contoh saja ya untuk mengungkap sejarah ini. Orang Madinah yang disebut dengan kaum Ansar yang suka menolong, benar-benar ditolong. Misalnya seseorang, karena waktu itu orang hijrah masih banyak meninggalkan istri dan anak gitu ya, karena tidak semuanya satu keluarga itu langsung beriman. Nah, di antara laki-laki itu yang orang-orang Madinah yang punya istri yang kaya, ada, aku punya istri beberapa orang, engkau boleh lihat mana yang kamu sukai, saya ceraikan baik-baik, boleh kamu nikahi dia, terus dikasih rumah, dikasih itu, dikasih juga modal. Kan luar biasa itu ya. Rela salah satu istrinya. Kenapa dia mau? Karena dengan orang baik pasti istrinya tidak dikecewakan, kira-kira begitu. Karena orang muhajirin ini kan punya harga diri, tidak langsung menerima senang begitu saja. Lalu ya terima kasih, semoga keluargamu diberkahi, tapi tunjukkan saya jalan ke pasar. Karena dia lihai dalam berdagang, tunjuk pasar. Kalau tiba di pasar,
Mungkin Pak saya jualkan barang Bapak ini dan seterusnya, berkembang, jadilah dia orang kaya raya. Jadi tidak mau menerima bantuan begitu saja, tapi bantulah dia mana jalan ke pasar, gitu ya, harga diri. Nah oleh sebab itu, mari kita bertulus hati dalam bertamu, dalam bergaul, sehingga tolong menolong itu insya Allah akan tumbuh. Dan memang kita diperintah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan untuk mencapai takwa, tapi awas sebaliknya, jangan tolong menolong bersekongkol dalam keburukan. Apalagi nanti sampai hancurnya negeri atau bangsa atau keluarga, itu ya. Jadi betul-betul dijaga. Mungkin ini diantara menanggapi pencerahan dari Ajo tadi, kita mulai dari diri sendiri ya, insya Allah membias kepada orang lain. Iya, baik. Pendengar, itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Aji Uniang di Kompleks Sunan Gadut. Dan sudah ada yang bergabung kembali, Ustadz, kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Iya, Uncu DP. Ya, di Namsuku, Kota Solo nih. Kota Solo. Apa temanya tadi nih? Iya, ini amalan sunnah di bulan Muharram, Uncu DP. Amalan sunnah. Saya ingin, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menanyakan gimana sikap dan menyikapi datangnya tahun baru Islam, dan apa yang harus kita lakukan di tahun baru Islam ini sebagai umat beragama Muslim yang itu sajalah pertanyaan saya. Udah jelas ini? Sudah, Uncu. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu DP di Solo, di Kota Solo, Ustaz. Silakan. Ya, kalau Solo itu barehnya lama. Apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu semangat hadis ya yang ditangkap, siapa yang hari ininya lebih baik daripada kemarin, itu disebut beruntung. Tapi kalau sama saja rugi, kualitas hidup sama saja rugi. Kalau lebih buruk pula malah masuk statusnya celaka. Jadi oleh sebab itu, karena kita berada di tahun baru Hijriah, berupaya kualitas diri kita ini sebagai hamba Allah, sebagai khalifah lebih baik daripada tahun kemarin, sehingga kita dapat keberuntungan. Karena Allah bersumpah, demi waktu manusia itu selalu dalam keadaan rugi. Yang tidak rugi itu apa? Imannya kepada Allah bagus, terus dia berkarya, beramal saleh. Satu sama lain saling memberi nasihat proaktif. Nasihat itu tidak mesti orang besar menasihati yang kecil. Anak-anak pun boleh menasihati ayah bundanya, tentu dengan etika yang harus dimaklumi. Bahkan saya juga sebagai dosen juga minta saran. Anak bapak ada enggak saran kepada bapak ini tentang materi kita misalnya? Ada buah pikiran dari anak-anak karena dia cerdas, lebih muda, otaknya lebih kencang. Ternyata memang ada. Jadi kita saling dengar, nasihat menasihati. Nah, oleh sebab itu, mari kita buka pintu maaf selebar-lebarnya di tahun baru ini, berdoa sungguh-sungguh, terus membuka pintu maaf. Kenapa? Karena rasa benci kepada sesuatu tingkah pola orang kan bisa saja yang berbeda pendapat, kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal misalnya, kenapa begitu. Nah, mari kita buka pintu maaf di samping kita mendoakan. Sebab kalau kita pula berada di posisi orang yang kita kritik belum tentu juga. Jadi jangan ada kebencian, tapi yang ada itu maaf dan doa. Apa doanya? Wastaghfir lahum. Mohonkan ampun untuk yang bersangkutan. Kalau Allah ampuni dia, insya Allah pintu hatinya terbuka, pikirannya tenang, semangat ibadahnya ada, kasih sayangnya tumbuh dan seterusnya gitu ya. Tentu juga Uncu merutinkan baca Al-Quran. Itu terserah bagi kita seperti apa merutinkan baca Quran. Tapi saya salah satunya adalah biarlah baca Al-Quran 10 ayat dalam sehari, mau pagi, mau petang, mau subuh, itu terserah. Biarlah 10 ayat, tapi dengan terjemahnya kita yang awam ini ya, rutin setiap hari.
Maka ya dalam sebulan, dalam setahun begitu. Di samping mungkin ada yang membudayakan one day one juice, kan ada juga seperti itu. Ya lanjutlah. Tapi kebiasaan membaca Al-Quran, istiqamah itu sangat terpuji. Begitu juga amalan sunat yang lain ya seperti salat duha, tahajud, dan mengkhususkan nanti puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Iya, itu tadi tanggapan dari Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Uncu DP di Kota Solo. Dan untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada kembali yang bergabung ini Ustadz di line telepon kita. Ya. Akan kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Halidi di Batu Sangkar. Iya. Iya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmad Khalidi Al-Hafiz. Iya. Ini nanti santri saya keburu nelfon karena sebentar lagi saya ngajar. Saya menggunakan kesempatan ini buat muzakarah ya Bu. Ya. Begini Bu ya. Ini saya pernah mentadaburi surah Al-Anbiya ayat 80 itu memisahkan tentang Nabi Ayub terakhir berdoa di dalam beliau menderita sakit. Itu entah berapa lama saya nggak tahu. Itu bunyinya wa Ayyub fa nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu kan? Ya Allah, saya sudah ditimpa sakit dan permintaannya bertubi-tubi. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang. Akhirnya Allah angkat penyakit beliau. Akhirnya Allah beri beliau rahmat yang berlipat ganda. Fakashafna ma min durrin, itu kan. Wa atainahu ahlahu ma'hum rahmatan indina dan selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berapa lamakah Nabi Ayub ini menderita sakit? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Ini bukan pertanyaan ya, tapi ini masukan ya. Saya sering mendengar dia membaca Rabbi Shrahli. Oh ya. Nah, jadi sebetulnya bukan Rabbi Shrahli, bukan Fat gitu ya, tapi Shin. Rabbi Shrahli. Nah, bukan Rabbi Shrahli ya. Rabbi Shrahli pakai huruf H gitu. Nah, gitu ya. Ini ya bukan ini masih cuma sekedar. Nah, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Itulah ya kalau kita enak dengan Al-Hafiz Al-Qari, tahu dia di mana kesalahan. Jadi Rabbis Rahli ya. Jadi memang tidak mudah ya membaca itu. Terima kasih Bu ya koreksinya. Nanti saya cermati lagi dan juga menyimak qari untuk memperhalus bacaan ini. Inilah kemenangan kita mendapat masukan itu. Terus berapa lama Nabi Ayub itu sakit? Ya Allahu alam lah, karena waktu membaca tentang kisah Nabi Ayub, buku satu dengan buku yang lainnya juga tidak menyebutkan berapanya. Pokoknya lumayan lama lah ya. Cuman ada yang berbau Israeliat. Saya mendengar waktu anak-anak begitu. Mengapa kita sesudah salam itu mengusapkan tangan ke wajah? Kan ada itu ya. Lalu kata ya kami panggil ungku lah orang Siak. Waktu Nabi Ayub sujud, jatuh ulat dari kepalanya, lalu ulat itu diletakkan lagi ke kepala. Nah, namanya waktu itu anak-anak umur 8 tahunan, 9 tahunan tuh menerima aja ya. Tapi ini sulit untuk diterima. Masa seorang Nabi Ayub ulat jatuh lalu dimasukkan lagi ke kepala, di mana pula letak keteladanan dan seterusnya. Tapi itu sepertinya menarik. Nah, jadi bagaimana sakitnya Nabi Ayub itu? Ya, sebatang tubuhnya itu malah lidahnya dengan dengan hati atau matanya yang tidak, sehingga lidahnya tetap berzikir. Yang lainnya itu apakah kepala, kaki, pinggul ya itu sudah sakit secara fisik itu. Tapi ibadahnya kan tetap tidak berkurang.
dan tidak pula ingin segera sembuh, karena rahmat Allah jauh lebih banyak. Dia dapat keturunan yang banyak, sawah ladang yang banyak, kesehatan yang paripurna dulunya, lalu sakit baru hanya katakanlah setahun, 2 tahun, ada bahkan lebih banyak itu sekitar 7 tahun ya. Itu masih sedikit dibanding dengan rahmat yang luas. Sehingga dia tidak ada minta segera untuk disembuhkan, kan akhirnya juga sembuh. Jadi yang jelas bagi yang menderita sakit, ternyata ujian pada hamba Allah. Pilihan seorang Nabi Ayub itu jauh lebih lama. Tentu memang ya, kalau namanya sakit, sehari saja sakit kepala, sehari saja misalnya sakit karena luka bakar, itu minta ampun ya, berminggu baru apanya. Kan tidak sampai pula 2-3 tahun itu. Jadi oleh sebab itu, tatkala ditimpa ujian sakit, ya hendaklah diterima dan bayangkan sehat jauh lebih banyak daripada sakit. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya Buya Ahmad Khalidi dan pendengar kita Rania, berapa sebenarnya Nabi Ayub itu sakit lamanya? Insya Allah bisa mendapat jawaban yang pasti, akurat. Kapan? Setelah kita ini masuk surga, tanya beliau nanti. Maka dapatlah jawabannya yang akurat. Sebab kalau ditanya Ustadz sekarang, selama tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan, maka kita tidak berhak menyebut berapa lamanya itu. Oke, baik Ustadz Firdaus. Ini tadi tanggapan Ustadz Firdaus terkait dengan pertanyaan Ustadz Ahmad Khalidi di Batu Sangkar. Dan Ustadz, ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini Ustadz. Dan mungkin boleh disampaikan dulu closing statement atau poin-poin terkait tema kita di hari ini. Silakan Ustadz. Ya, baik. Pendengar yang berbahagia, titik fokus kita sesungguhnya adalah di antara amalan yang sifatnya umum, amalan-amalan sunnah, yang lebih khusus itu di bulan Muharram ini yang disebut dengan puasa hari Asyura dan Tasu'a, yakni tanggal 9 dan 10 Muharram. Berpuasalah jika engkau menghendaki pada hari Asyura, yaitu hari ke-10 Muharram, karena Rasulullah memerintahkan berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkan puasa Ramadan. Dan setelah diwajibkan puasa Ramadan, beliau menyatakan siapa yang ingin berpuasa pada hari itu silakan melakukannya, dan siapa yang tidak ingin silakan tidak melakukannya. Dan engkau dapat pula menggabungkan keduanya. Jadi puasa 2 hari berturut-turut itu kesimpulannya ya. Di samping amalan-amalan sunnah yang sudah terbiasa, tentu tidak berkurang pula di bulan Muharram ini. Hendaklah ada peningkatan. Muharram bulan pertama, dan jangan ada pula nanti paham haram menikah di bulan Muharram, karena ada dulu menunjukkan kenapa orang agak kurang baralek di daerah tertentu, kiranya ada pendapat haram menikah di bulan Muharram. Sesungguhnya tidak. Mungkin itu saja ya, saya ucapkan terima kasih atas masukan tadi, pertanyaan kita terbuka, alhamdulillah. Dan kiranya di tahun baru ini 1445 Hijriah lebih baik suasana kita berbangsa bernegara dibanding sebelumnya. Amin. Terima kasih, dikembalikan pada Rani Zue. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus atas ilmunya di pagi hari ini Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita dalam menjalankan kegiatan di hari ini. Ustadz Firdaus, terima kasih atas sudah menyempatkan hadir di studio Prosa TRRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi edisi hari Selasa 25 Juli